Tapi saya sudah mulai 2014 itu saya sudah mulai masuk di MKGR dulu. Oh, Ya, wow. jadi saya dulu Ormasnya ya. mulai masuk ormas, Yes. tapi belum masuk ke partai. Iya, iya, iya. Saya dengar itu dapil susah banget gitu. Golnya susah katanya. Iya, iya, Waduh, iya. grogi juga waktu Iya, itu oke. Mas Kevin. Oke. Pinginnya sih dapil 3 karena kan Dapil 3, saya rumah di daerah situ dapil ya? 3 ya. Kan situ ada senior-senior banyak Wah, nih. betul. Senior Antri ya. mulai terganggu kan, enggak enak. Iya, iya, Akhirnya iya. geser lagi ke dapil 4. Dapil 4. Dapil 4. Terus? Ya sudah, dapil 4 kan dekat rumah dulu. Betul. Kan saya rumah daerah memang dapil 4. Iya, iya, Waktu- iya, waktu iya. sekolah ya. Sekolah. Nah, tahu-taunya banyak yang terganggu juga. Lewat. Ternyata bener nih, akhirnya masuk ke dapil Lima. itu juga. Orang bilang sih itu dapil neraka ya. Makanya kita waktu itu Golkar kosong memang Oke. tahun 2019 itu. Oke. Nah, karena kosong ya, saya masuk Ya, aja. masuk aja. Jadi kami di Golkar Surabaya ini punya misi, yaitu untuk mengedepankan kehidupan rakyat untuk menjadi lebih maju dan lebih sejahtera di berbagai bidang ya, di Oke. berbagai bidang. Sehingga misi-misi yang ada nantinya itu kita di berbagai bidang, dari sisi pendidikan itu kita berusaha jadi banyak beasiswa-beasiswa Ya. Jadi untuk rakyat semua. Makanya kalau kita ada kesempatan untuk mendapat kuota beasiswa itu kita itu tidak ada potongan, tidak ada apa sama sekali di Partai Golkar. Jadi betul-betul murni masuk ke warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini senang banget kita kedatangan dengan tamu spesial, senior saya, Ketua Dr. Akmal. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Alhamdulillah, senang banget kali ini dengan perdana podcast persembahan dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya bersama saya Kevin Harlens. Tentunya hari ini bersama dengan ketua yang sangat fenomenal, yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas mengenai arah baru Partai Golkar Surabaya di tahun 2026 dan pastinya juga akan membantu atau memberikan arahan kepada kita yang muda-muda ya, Dok ya. Nah, hari ini pastinya buat teman-teman yang ingin join langsung aja, dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga di-share kepada anak-anak muda di Kota Surabaya. Ada tagline apa sih, Dok? Jadi saya dengar banget nih, serius. Apa itu, Dok, tagline-nya kita? Ya, untuk Kota Surabaya. Oke. Itu Golkar Surabaya di hati arek Surabaya. Di hati arek Surabaya. Jadi Golkar Surabaya di hati arek Surabaya. Nah, buat arek Surabaya, kali ini kita akan membahas mengenai arah baru Golkar Surabaya menuju 2026 serta peran penting dalam anak-anak muda untuk membangun kota tercinta kita juga, ya, Dok ya. Nah, hari ini mungkin kita akan membahas mengenai Dr. Akmal Rawita Kadir ya. Angel. Iya. Namanya Rodo Angel. Tapi Dokter Iya, Akmal, iya. kita panggilnya dengan Dokter Akmal. Iya. Nah, sebelum di jabatan politik ya, Dok ya, kan kita tahu sendiri sekarang Dokter Akmal alhamdulillah mengemban amanah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Nah, sebelum itu kan menjadi dokter. Nah, mungkin bisa ceritakan ya, Dok, gimana tuh ceritanya? Awal mulanya memang saya bergerak dari bidang kesehatan ya. Oke. Jadi saya lulus itu sudah berkecimpung langsung praktek. Dulu itu beda dengan sekarang. Dulu itu kan kalau sekarang dokter itu kan harus magang dulu. Iya, ke iya, daerah-daerah internship ya, 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 internship Dok ya. Betul, betul. Nah, kalau dulu enggak. Jadi Oh. ketika lulus itu sudah boleh praktek, yang penting ada SIP. Oh, gitu, betul, 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 Jadi betul. memang agak beda. Setelah lulus memang langsung ya, ketika Langsung sudah praktek ada ya? SIP langsung praktek, karena saya ambil PTT. Dulu kan masih ada PTT tuh, Mas Kevin. Oke. Jadi ada PTT, tapi saya ambil jalur untuk dosen. Jadi dulu ada 2 jalur. Oh, gitu. Dulu jalur yang ke daerah-daerah. Oke. Saya jalur yang ambil untuk dosen. Oke. Kenapa Oke. untuk dosen? Karena memang saya sejak lulus itu sudah jadi asisten dosen. Oh, asdos, asdos. Jadi dosen. Anak mudanya kan asdos Iya. ya. Jadi ambil jalur Oke. asisten dosen. Kemudian karena saya ambil jalur asisten dosen, akhirnya saya ambil S2 waktu itu. Oh, ambil S2. Oke. Nah, setelah S2 baru kita dosennya terus gitu ya. Alhamdulillah. Nah, prakteknya terus, dosen terus. Jadi keliling dulu. Wow. Jadi kebetulan saya dulu prakteknya di klinik medis ya. Klinik medis yaitu di Pusura. Oh, Pusura. Saya dulu di Pusura. Oh, Dulu wow. keliling tuh. Jadi dulu kan belum ada dibatasi 3 tuh praktek. Iya, iya, Jadi iya, ya iya. muter aja Pusura, kok Mejen Sokono, Yang Dio sini Sudarso, ya. iya. Oke.
Jadi ada yang di hampir lumayan Sudarso. itu. Jadi mutar terus sambil ngajar. Sambil ngajar. Sambil mengajar. Dulu ngajar di mana itu, Dok? Jadi karena saya alumni UWK, Oke. asdosnya di UWK, Oke. kedokteran UWK, nah jadi dosennya di UWK juga. Oh, wow. Jadi mengabdi. Jadi Wow, seperti pengabdian yang luar biasa. Kan dokter pun juga suatu pengabdian. Nah, Betul. membahas dengan pengabdian kan akan ada dengan segi politiknya ya, Dok ya. Nah, Iya. itu kok bisa terjun di dunia politik, Dok? Ini Iya. menarik banget nih. Waktu saya mengajar, dosen memang Iya. kebetulan kakak nih, Mas Adis Kadir. Iya, iya. Ya, kakak ini sudah beberapa kali ngajak terus. Sudah Oh. di sisi kesehatannya di partai itu masih sedikit, Yes, masih belum yes, ada, apalagi di yes. Surabaya. Iya. Antar dulu, aku lagi ngajar sama ini kan. Sibuk. Masih sibuk ya, Ya, bagi waktunya. Ya, tapi Oke. saya sudah mulai 2014 itu saya sudah mulai masuk di MKGR dulu. Oh, Ya, wow. Jadi saya dulu Oke, ormasnya ya. mulai masuk ormas, Yes. tapi belum masuk ke partai. Iya, iya, Masuk ke iya. partai. Ormas MKGR. Nah, di situ memang sudah mulai banyak apa namanya ikut-ikut baksos, kegiatan-kegiatan ya, kegiatan di MKGR. Ya. Di sisi kesehatannya saya masuk itu. Oke. Nah, setelah itu lama-lama kok ditarik lagi. Ditarik lagi ke partai nih. Jadi ditarik ke partai, ya sudah kita mulai ikut bantu-bantu dulu masih Ya, ya, bantu-bantu ya, di ya. partai dan sebagainya. Biasanya kegiatan-kegiatan ada HUT Partai Golkar, saya Yes. ikut jadi kepanitiaan Ya, dan ya. sebagainya. Nah, itu. Nah, setelah itu ya ada pencalekan tuh. Oke, berarti habis dari pengabdian di ormas, masuk iya. ke partai, terus ke pencalekan. Iya. Ini menarik banget nih ya. Terus habis itu apa lagi, Dok? Setelah pencalekan? Nah, setelah kalau nggak salah itu 2018 2019 ya. Ah, Jadi mulai ada pencalekan saya ditarik tuh. Ditarik kebetulan waktu itu ada satu dapil yang orang nggak mau. oh, Ya, di Surabaya? Di Surabaya. Oh, Jadi ada oke. dapil jadi kader-kadernya itu milihnya tuh rata-rata dapil. Iya, Kan kita ada 5 dapil. Betul, betul. Dapil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Oke. kebetulan dapil 5 ini kosong. Kosong. Karena kurang muda-muda ya. Gak ada yang Terus, mau. Dok? Saya pikirnya, waduh, kok dapil ini kok nggak ada. Saya dengar itu dapil susah banget gitu. Golnya susah katanya. Iya, iya, Waduh, iya. grogi juga waktu itu Oke, Mas Kevin. oke. Jadi saya awalnya pinginnya sih dapil 3 karena kan Dapil 3, saya rumah di daerah situ dapil ya? 3 ya. Oke. Nah, tapi kan di situ ada senior-senior banyak Wah, nih. betul. Senior Antri ya. mulai terganggu kan, nggak enak. Iya, iya, Akhirnya iya, iya. geser lagi ke dapil 4. Dapil 4. Dapil 4. Terus? Ya sudah, dapil 4 kan dekat rumah dulu. Betul. Kan saya rumah daerah memang dapil 4. Iya, 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 Waktu iya. sekolah ya. Sekolah. SMA. Nah, tahu-taunya banyak yang terganggu juga. Lewat. Ternyata bener nih, akhirnya masuk ke dapil 5. itu juga. Orang bilang sih itu dapil neraka ya. Dapil 5 ya, Dapil 5 betul. itu dapil neraka, dapil apa, pokoknya begitulah katanya. Iya, 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 iya. Makanya kita waktu itu Golkar kosong memang Oke. tahun 2019 itu. Oke. Nah, karena kosong ya, saya masuk Ya, aja. masuk aja. Karena ada kesempatan ya. Ya, ada kesempatan. Ada peluang nih, saya anak juga muda. menghormatin senior-senior. Ya, ya. Dan juga waktu kebetulan saya, Mas Adis. Ya. Mas Adis itu dulu memang suka ngikutin kegiatan-kegiatan di kampus ya. Jadi Oke. memang di kampus itu saya sejak semester 3 itu sudah jadi ketua UKM. Oh, berarti awal banget di UKM ya? Iya, jadi ketua Oke, UKM oke. Kerohanian Islam waktu itu. Masya Allah. Ya, saya ketua KM, jadi semester 3. Jadi sambil tidur di masjid. Iya, iya, iya. Saya dulu malam-malam jarang pulang ke rumah, jadi tidurnya di masjid karena oke. ketua KM. Jadi Iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi setelah semester naik pindah semester 4 Ya. itu saya jadi ketua KM lagi, pindah UKM-nya. UKM-nya apa? UKM protokol. Oh. Kalau protokol itu petugas yang untuk ngatur-ngatur paskibraka. kegiatan-kegiatan Oke. di seluruh kampus ya. Oh, wow. Penerima tamu. Oke. Iya, iya. Sampai MC protokol juga ya. Ya, sampai MC gitu. Dan setelah masuk di semester 4, semester 5, Ya. saya itu kan di pusat ya, kampus pusat ya. Ya, Saya betul. semester 5-nya saya geser ke kedokteran. Oke. Jadi, itu saya jadi ketua dulu tuh DPM kalau nggak salah. DPM. Nah, ketua Ya, hampir sama kayak BEM ya. Habis itu baru ketua senat. Oh, berarti DPM itu lebih kayak Iya. ketua BLM gitu ya, badan Iya. legislatifnya begitu Iya, ya. jadi Senatnya baru. kalau DPM saya anggota, tapi habis itu setelah anggota saya masuk jadi ketua senat di
Fakultas Kedokteran Wow. tahun semester 5 kalau nggak salah itu. Wow. Nah itu dulu sekarang namanya BEM. BEM, betul. Ya, Senat BEM, ya. betul. Jadi sempat satu periode ketua senat, terus mau ikut terus aktif karena kan Oke. gimana ya, mungkin sudah Ya, kalau sudah kerasan menemukan ya, kerasan dari- ya, betul. Terus lihat nih mau lanjut lagi nih, tau-taunya nilai pada berantakan. Karena fokusnya lebih ke Iya, pengabdian ya. kuliah Wow. ya agak sedikit ya berantakan walaupun nggak banget. Akhirnya Iya, saya setelah jadi ketua senat itu saya fokus kuliah aja. Oke. Jadi kita sudah jadi istilahnya jadi konsultasi adik-adik yang baru masuk, Oke. yang baru berkecimpung di kepanitiaan dan sebagainya. Kita cuma kasih arahan gitu. Wow. Nah, habis itu udah akhirnya ya lulus dokter, udah akhirnya Tadi asli kemudian dosen, lanjut S2, dan alhamdulillah sekarang ini. Ya. Tepuk tangan lagi dong buat Dokter ya alhamdulillah. Akmal. Ya, jadi kalau ngomong masalah organisasi, memang beliau dari UKM banget ya. Ya, Dari dari UKM ini, awal, dari wow. mahasiswa, Ya, mahasiswa semester 3, terus naik sebagainya sampai di kursi ketua DPD Partai Golkar Surabaya. Nah, mengenai tentang Golkar Surabaya, Dok, Ya, ya. pastinya kan namanya ketua pasti memiliki visi yang besar, memiliki harapan yang besar. Nah, arah Golkar Surabaya 2026 ini bisa nggak sih, Dok, dijelaskan ya secara singkat saja arah gerak 2026 ini apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya Golkar itu ya dari awal berdiri sampai sekarang itu selalu melekat di pemerintahan Betul. dan di rakyat. Makanya Betul. kan kalau di pusat dulunya itu suara rakyat, suara Golkar. Ya. Nah, sekarang dirubah lagi suara Golkar, suara rakyat. Oke. Jadi memang selalu Bersinambungan ya? jadi, bersambungan. Jadi kami di Golkar Surabaya ini punya misi yaitu untuk mengedepankan kehidupan rakyat untuk menjadi lebih maju dan lebih sejahtera di berbagai bidang ya, di Oke. berbagai bidang. Sehingga misi-misi yang ada nantinya itu kita di berbagai bidang dari sisi pendidikan itu kita berusaha jadi banyak beasiswa-beasiswa Ya. jadi untuk rakyat semua. Makanya kalau kita ada kesempatan untuk mendapat kuota beasiswa itu kita itu nggak ada potongan, nggak ada apa sama sekali di Partai Golkar. Jadi betul-betul murni masuk ke warga. Oke. Pendidikan, Menarik. kesehatan. Di sini kita punya Yellow Clinic ya. Yellow Clinic ya? Yellow Clinic yang ada di belakangnya Ciputra World itu. Oke. Jadi itu kita buka seminggu 2 kali ya. Jadi untuk warga Kota Surabaya. Oh, buat konsultasi kesehatan berarti Iya, ya, Dok iya. ya. Jadi pendidikannya sudah ada dengan beasiswa yang diberikan oleh teman-teman ya dari kementerian ya itu ya. Dari kementerian. Betul. Jadi itu kan Didistribusikan kalau- melalui DPR RI ya. Jadi sebenarnya kan kenapa kita harus menyerap kuota sebanyak-banyaknya Ya, itu karena dahulu sebelum beasiswa itu masuk ke partai itu dahulu ada di sekolah-sekolah tetapi ternyata tidak terserap. Oh, Nah ini karena dengan adanya oknum ya ini, karena tidak terserap, mungkin kurang sosialisasi. yes. Nah ini akhirnya dengan adanya kebijakan dari pusat dia bisa melalui partai. Ya, Nah ini luar biasa. Jadi semua kota ya sampai sekarang nih kita Golkar Surabaya, untuk Surabaya sendiri itu sekitar ada 10.000 ya. 10.000. Di kota Surabaya tersebar di berbagai kecamatan. Wow. Jadi alhamdulillah ya itu kita menyebarkan menyalurkan PIP ini Iya, supaya betul. Tepat sasaran. Betul. Seperti itu melalui jalur Partai Golkar. Oke, pendidikan sudah ada. Nah, kesehatan tadi ada Yellow Clinic yang dimana seminggu 2 kali iya, ya. dan Nah, ini itu- menarik nih. Ini kan itu sesuatu free itu. linear ini. Oh, Iya. itu gratis. Gratis. Jadi Oh. memang kita masih karena letaknya berdekatan di sini mungkin kurang mumpuni ya. Kalau kita buka di sini, jadi kita buka di ini sumbangsi dari Pak Adis Kadir juga Oke. menyediakan tempat. Jadi nanti kita di situ ada pengobatan rutin ya, bakti sosial rutin Kemis dan Senin ya. Oke, Senin Kamis ya. Senin Kamis. Jadi ya, kalau kita setiap puasa sore. juga, bisa juga ya. Puasa kan beliau ketua UKM ya keagamaan. Jadi puasa Senin Kamis lebih barokah lagi. Itu semua gratis Mas Kevin. Gratis Jadi ya? dari biaya dokter, periksa dokter, kemudian obat-obatan, kemudian cek gula yang stick tapi ya, cek gula, kolesterol, asam urat itu ada semua, dan ya untuk rawat jalan lah istilahnya ya. Jadi ke MCU juga bisa ya. Itu bisa Terus sebatas gula, kolesterol sama asam urat lah.
Ya. Dan itu bisa dioptimalkan oleh warga Surabaya ya, Iya, nggak iya. harus dengan kecamatan Khususnya yang sekitar, atau ya, kurang minimal, ya. kecamatan bisa dimanfaatkan di Yellow Clinic. Terus Dan apa lagi nih, Dok? alhamdulillah setiap praktek itu rata-rata pasiennya 50 loh. 50. 50. Senin Kamis 50. Iya, enggak. Ya, Senin Seninnya 50 ya. Jadi seminggu 100 Wow. rata-rata tuh. Makanya ya ini Wow. mudah-mudahan bisa bermanfaat betul untuk warga. Ya. Jadi dia sifatnya preventif. Jadi menjaga supaya dia tidak jatuh ke penyakit yang lebih berat lagi. Iya. Pencegahan dulu ya, Dok ya. Nah, ini Yellow Clinic dengan kesehatannya dan pendidikannya. Untuk selanjutnya lagi, ya kita kan membahas mengenai kota Surabaya dengan anak mudanya, dengan Gen Z. Apalagi 2030 ini juga menjadi tokoh pemilih pemula dan juga anak-anak Gen Z punya hak suara di sana, Dok. Betul. Nah, Bang Diji, kita sekarang manggilnya ketua karena sudah membahas mengenai anak-anak muda. Nah, dengan anak muda ini kan pastinya saya sendiri ya, Dok ya. Kita membahas mengenai anak muda itu pasti kurang mau untuk ribet ya. Pokoknya praktis. Hasil bagus betul. Tapi cepat gitu. Betul. Cepat dan hasil bagus nih, Dok. Dan pastinya yang di rumah tuh juga mikir, emang politik itu sepenting itu kah? Nah, itu gimana pandangannya ketua nih? Ya, jadi Mas Kevin ya, politik itu ini pengalaman pribadi ya. Jadi kebetulan saya dari semester 3, semester 1 tuh sudah jadi anggota sebenarnya. Cuma ketua-ketuanya mulai semester 3. Jadi kita diajarkan cara komunikasi, kita diajarkan cara bertindak, kemudian cara ngomong terhadap yang lebih tua seperti apa, terhadap masyarakat seperti apa, kemudian cara mengefektifkan dalam berorganisasi itu seperti apa. Kalau menurut saya pribadi itu ternyata terbawa di kehidupan kita sehari-hari. Jadi di rumah, kemudian saya waktu praktek di klinik itu terbawa di situ semua cara-cara kita. Nah itu menurut saya politik ini tidak hanya bayangan teman-teman ya, bayangan anak-anak muda itu jadi anggota dewan, kemudian jadi apalagi kepala daerah dan sebagainya. Ternyata itu juga bisa di tempat kerjaan kita. Dan itu ternyata mirip-mirip, Mas. Jadi kayak di perusahaan juga seperti itu, malah lebih rigid lagi. Lebih rigid, dia harus on schedule. Terus kalau ada peraturan kan perusahaan yang sering telat nanti ditegur nanti jadi enggak ini. Jadi ketepatan waktu dan sebagainya, cara ngomong kita dengan pimpinan itu ternyata berlaku itu. Jadi sebenarnya politik ini sangat bermanfaat ya buat adik-adik kita yang baru-baru nih. Jadi yang bilang nanti kalau berorganisasi nanti ketinggalan ininya, enggak. Ternyata itu malah mendukung. Betul, karena kita bisa manajemen waktu, kita bisa manajerial diri kita sendiri gitu ya, Dok ya. Iya, jadi waktu saya belajar itu, saya bisa membuat planning waktu saya, memanage waktu saya itu ya dari kegiatan-kegiatan. Betul. Jadi nanti jam sekian saya harus belajar ini. Udah ada timeline sendiri ya. Yang memang sesuai dengan kita kan gitu ya. Betul. Jadi misalnya kita pinginnya kayak gini, kita pingin mau belajarnya malam, kita bikin belajarnya siang, nah itu kita tinggal atur aja itu, Mas Kevin. Dok, kalau mengenai masalah anak muda lagi nih, Dok ya, kan kalau kita ngomong masa pemilu, ya nggak hanya pemilu doang ya. Nah, dengan organisasi dan mungkin dengan pengabdian, bakti sosial, dan ada nggak sih, Dok, ruang partisipasi untuk kami-kami nih ya, sebagai pelajar, sebagai mungkin anak-anak kampus, untuk belajar bergabung itu gimana? Di Golkar Surabaya ada nggak sih tempatnya? Ya, Golkar Surabaya tempatnya. Asik. Jadi gini, di Golkar Surabaya itu kita mulai menghimpun ya. Karena memang saya kan meneruskan ketua terdahulu, ketua kita Arif Hatoni ya. Jadi program-programnya itu kita meneruskan. Jadi memang basicnya sudah mengarah ke yang merekrut ataupun juga mengajak teman-teman yang Gen Z ini untuk supaya ikut berpartisipasi di bidang politik dengan bisa menerjemahkannya ke masyarakat luas. Contohnya jadi kami membuat lomba-lomba ya kemarin itu. Jadi ada lomba pesertanya itu banyak anak muda dengan kreativitas membuat handicraft misalnya. Itu Golkar membuat itu. Kemudian lagi lomba puisi. Nah, sebentar lagi nanti kami akan membuat lomba pencipta lagu ya, cipta lagu untuk Surabaya. Wah, gokil. Nah, ini ide-ide yang dimana nanti pesertanya itu yang jelas anak-anak muda. Jadi
memberikan wadah bagi anak muda area Surabaya, khususnya buat teman-teman yang masih sekolah maupun ya memang sudah di dunia kampus untuk bisa melatih kreativitasnya di Golkar Surabaya. Nah, dan kan kita punya perkumpulan KIP ya, PIP, KIP. Nah, KIP ini yang mahasiswa. Oke. Nah, juga ada perkumpulan pemuda tangguh kita ajak yang punya Surabaya. Iya, betul. Nah, itu biasanya kita ngadain seminar-seminar, Mas. Jadi seminar-seminar yang tujuannya untuk mengembangkan potensi di kampusnya mereka. Itu kita buat. Jadi dari sisi sisi akademinya, dari sisi UKM-nya. Jadi ketika nanti dia dan kepanitiaannya kan dari mereka tuh. Jadi dari sisi kepanitiaan untuk berorganisasi, dari sisi ini ketika dia lulus, itu Golkar Surabaya bisa membawa mereka untuk bisa langsung terjun ke masyarakat dengan mudah gitu ya. Nah, ini menarik banget nih buat area Surabaya, di mana ketua kita ini sudah memberikan skema dengan adanya pengembangan dari mahasiswa hingga sampai lulus. Jadi untuk bisa menuntaskan angka pengangguran ya, karena kita lihat pengangguran di Kota Surabaya itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita konsentrasikan betul. Ketua ya. Dan tadi sudah disampaikan juga dengan banyak hal dengan UMKM, karena banyak sekarang itu berbisnis Ketua. Ya mungkin anak-anak muda yang lain yang lagi nonton ya, misalkan ada insight atau mungkin ada harapan atau apapun, langsung aja ke Golkar Surabaya. Yang terakhir ya Dok ya, izin harapan nih dari Ketua untuk anak-anak muda di Kota Surabaya, apa sih yang ingin Ketua sampaikan? Silakan Ketua. Ya, jadi untuk anak-anak muda ya, adik-adik kita ini yang sekarang ada yang sekolah mungkin, kemudian yang SMA, ini manfaatkan betul ya usia muda kita ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik, beraktivitas dengan baik, itu kita biasanya dilatihnya itu dengan berorganisasi. Jadi jangan lupa bahwa organisasi ini adalah wadah untuk kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, baik itu di rumah internal maupun di masyarakat luar. Nah, dengan adanya Partai Golkar mewadahi itu, monggo silahkan kita bisa ke Partai Golkar di Aditya Warman ini ya. Nanti bisa berdiskusi lebih lanjut, mengikuti program-program, mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Ini memang pokoknya semata-mata untuk supaya teman adik-adik kita yang generasi Z ini itu bisa membuka wawasan lebih luas lagi, dan nanti ketika mereka kuliah, lulus, mereka dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dan bekerja untuk membangun kota Surabaya. Luar biasa. Ketua saya ini top memang ya. Dan pastinya juga ini ada highlight juga Bu Ari Ketua, bahwasannya semua itu adalah proses ya Ketua. Jadi Ketua itu prosesnya memang benar-benar dari bawah, dari UKM hingga dari Senat, dan akhirnya menjadi asisten dosen, hingga jadi dosen, hingga sekarang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Golkar ini apa aja sih kalau anak-anak mudanya ini Dok? Oh banyak, jadi semuanya bisa ikut anak-anak mudanya. Jadi yang dewasa atau yang sudah itu biasanya jadi senior pembimbing ya. Senior pembimbing. Jadi AMPG khususnya. Oh, AMPG. Wah. Ada AMPI. Ada AMPI tuh. Kemudian di KPPG, jadi yang khusus yang wanita-wanita nih, yang perempuan-perempuan. Oh, ada juga. Iya, bisa masuk. Wah. Ya. Jadi itu di dalamnya juga ada Ikatan Istri-istri Partai Golkar. Oh iya itu betul. Muda-muda semua juga di. Jadi tapi biasanya anak-anak muda yang itu fokus pada AMPI dan AMPG. Jadi memang wadahnya di situ. Nah, kalau yang agak beragam itu bisa di MKGR. Ya, dan tadi ya Dok ya, di ormasnya bisa ya. Di Soksi, betul. Jadi banyak, dan itu punya kesukhususan bidang masing-masing ya. Nah, jadi highlightnya banyak banget ya buat area-area Surabaya yang sudah nonton dan sudah ngikutin. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan, langsung aja bisa Dropbox di komen. Nanti siapa tahu kita bisa ada next session selanjutnya dengan pembahasan yang lagi viral di Kota Surabaya. Ini menarik Dok, buat kita ulik ya Dok ya. Jadi biar ada sudut pandang dari Dr. Akma bagaimana cara menyikapinya. Dan pasti terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir. Dan pastinya jangan lupa subscribe Golkar Surabaya, dan pastinya kalau Instagram ada apa Dok? Mungkin username-nya Dok?
Akmarawita. Oke, Akmarawita ya. Jangan lupa di follow karena follow itu gratis. Dan buat kalian jangan lupa di share. Akhir kata kita harus pamit. Terima kasih Terima Ketua. kasih, Mas Kevin. Sukses selalu terus, buat sehat Ketua, terus. sehat Ya, selalu. terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di next session. Kalau gitu kita mau jargon dulu ya. Golkar Surabaya. Di hati are Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.